adik-adik semua, berjumpa lagi dengan Kak Devi. Gimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan bahagia ya. Udah lama nih kita nggak ketemu ya. Akhirnya kita ketemu lagi di video yang terbaru yang akan membahas tentang bab statistika. Tapi untuk yang pertama ini Kak Devi akan membahas statistikanya tentang bagaimana mencari mean atau rata-rata, median, dan modus. Dan pastinya kalian harus tonton video ini sampai selesai. Baiklah, untuk yang pertama Kak Devi akan membahas tentang rata-rata. Rata-rata atau mean ya. Jadi materi ini sebenarnya udah dipelajarin waktu kalian SD kelas 6 kalau nggak salah. Jadi pastinya kalian masih inget dong ya gimana caranya mencari rata-rata. Rata-rata itu disimbolkan dengan seperti ini ya, dibacanya X bar. Supaya mempersingkat, kita nggak perlu tulis rata-rata gitu. Jadi langsung aja tulis X bar. X bar atau rata-rata ini dicari dengan cara seperti ini kan, jumlah nilai data per banyak data. Nah, nanti untuk supaya lebih jelasnya Kak Devi akan jelaskan di contoh soal ya. Kemudian di materi rata-rata kelas 8 SMP ini nggak cuman rata-rata yang begini aja yang kita cari, rata-rata biasa, tapi ada juga yang namanya rata-rata gabungan. Jadi untuk mencari rata-rata gabungan atau X bar gabungan itu dicari dengan cara seperti ini. N1 dikali X bar 1 rata-rata pertama ditambah N2 dikali rata-rata kedua per N1 tambah N2. Jadi N1 itu adalah banyak data kelompok pertama dikali rata-rata kelompok pertamanya ditambah N2. N2 itu berarti banyak data kelompok kedua dikali rata-rata kelompok keduanya dibagi jumlah data kelompok pertama dan kelompok kedua. Nah, nanti supaya lebih jelasnya Kak Devi pasti akan jelaskan di contoh soal juga. Jadi supaya nggak lama-lama, langsung aja ke contoh soal. Baiklah, ini dia soal yang pertama. Berikut adalah tabel nilai UH Matematika kelas 4A. Jadi di sini udah ada nilainya. Terus ini adalah banyak siswa untuk setiap nilainya. Dan pertanyaannya, tentukan banyak siswa yang nilainya di bawah rata-rata. Berarti untuk bisa jawab soal ini kita harus tahu dulu rata-ratanya. Untuk mencari rata-rata tadi kan jumlah nilai data dibagi banyak data kan? Tapi kalau soalnya itu dalam bentuk tabel seperti ini, kalian harus kalikan dulu setiap nilai dengan banyak siswanya. Jadi 5 kali 3, 15, 6 kali 8, 48, dan seterusnya ini kalian kaliin dulu setiap nilai dengan banyak siswanya. Nah, kalau sudah ketemu hasil perkaliannya, dijumlahkan. Oke, tadi kan ini udah dijumlahin ya, berapa hasil penjumlahannya? 219. Jadi ini adalah 219 ini jumlah nilai datanya ya. Dibagi banyak data kan? Banyak data itu berarti kita jumlahin berapa banyak siswanya nih. Kalian jumlahin banyak siswanya, 3 tambah 8 tambah 6 tambah 6 tambah 4 tambah 3. Ayo dihitung dulu. Iya, nanti dapatnya 30. Berarti tinggal dibagi deh, 219 dibagi 30. Jawabannya 7,3. Berarti rata-rata nilai ulangan harian matematika ini adalah 7,3. Karena rata-rata yang udah ketemu, bisa kita jawab pertanyaan ini. Berapa siswa yang nilainya itu ada di bawah rata-rata? Rata-ratanya itu 7,3. Berarti yang di bawah 7,3. Dari nilai berapa yang di bawah 7,3? Ya, nilai 7, 6, sama 5 kan yang di bawah 7,3 ini? Iya, berarti berapa banyak siswanya di sini ya Kak Devi tulis? Yang nilainya 5 ada 3 siswa. Yang nilainya 6 ada 8 siswa. Yang nilainya 7 ada 6 siswa. Berarti total siswa yang nilainya di bawah rata-rata tinggal dijumlahin. Iya, jadinya 17 orang siswa. Jadi seperti itu. Kalau ketemu soal kayak gini,
Udah bisa ya? Baiklah, ini dia contoh soal yang kedua. Rata-rata berat badan 13 siswa putra adalah 55 kg dan rata-rata berat badan 7 siswa putri adalah 48 kg. Hitunglah rata-rata berat badan seluruh siswa. Nah, kalau pertanyaannya seperti ini, hitunglah rata-rata berat badan seluruh siswa, berarti kita disuruh mencari berapakah rata-rata gabungannya. Nah, sebelum mencarinya, kalian tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui ada N1, N2, X bar 1, dan X bar 2. Di sini N1-nya itu kita anggap saja jumlah siswa putranya ya. Jadi N itu adalah banyak kelompok pertama. Jadi sini kelompok pertamanya yang putra aja ya. Berarti 13. X bar 1 rata-rata kelompok 1, berarti rata-rata yang putranya 55 kg. N2 berarti banyak siswa putrinya 7. X bar 2 rata-ratanya 48. Nah, jadi kalian tentuin dulu yang diketahui seperti ini ya. Baru kita jawab menggunakan rumus X bar gabungan. Oke, tadi rumus X bar gabungan itu ini kan? Tinggal kalian masukin nih nilai-nilainya. N1-nya 13, titik itu dikali ya, supaya nggak ribet kelihatannya. Dikali X bar 1, 55. Ditambah N2, 7. Dikali X bar 2, 48. Per N1 tambah N2, berarti 13 tambah 7. Nah, ini masing-masing dikaliin dulu. 13 kali 55, 7 kali 48, kaliin dulu. Iya, bener banget. Ini jadinya 715 ditambah 336 per 13 tambah 7, 20. Nah, ini dijumlahin dulu nih, 715 tambah 336 berapa ya? Iya, 1051 per 20. Nah, dibagi dulu nih. Iya, nanti ketemunya 52,55 kilogram. Berarti rata-rata gabungan dari berat badan seluruh siswa itu adalah 52,55 kg. Jadi seperti itu cara mengerjakan soal rata-rata gabungan ya. Jangan lupa tulis yang diketahui dulu. Gitu. Baiklah, ini dia contoh soal yang ketiga. Baca dulu soalnya. Rata-rata nilai siswa kelas 5A itu 75. Nah, ini langsung aja kita tulis yang diketahui ya. Berarti ini X bar 1-nya 75. Rata-rata nilai 20 orang siswa 5B adalah 84. Berarti X bar 2-nya itu 84 ya. Terus di sini udah diketahui juga N2-nya 20 orang. Ya kan? Rata-rata nilai 20 orang siswa kelas 5B, berarti N2-nya itu 20 kan? Jika rata-rata gabungan kedua kelas tersebut 80, berarti X bar gabungannya itu 80, tentukan banyak siswa kelas 5A. Nah, berarti yang ini tuh berapa? Nah, gitu. Atau supaya gampang ini nggak usah pakai 1, 2 ya. Pakai AB aja boleh juga tuh, biar gampang. X bar A. Nah, gini, biar sesuai sama keterangan di soalnya kan. Rata-rata kelas 5A berarti X bar A itu 75. NA-nya yang belum diketahui. Rata-rata nilai kelas 5B berarti X bar B, biar BBAA gitu ya, supaya lebih mudah ngingetnya gitu. Nah, sekarang untuk mencari berapa banyak siswa kelas 5A, tetap memanfaatkan rumus X bar gabungan yang sudah ada. Jadi, bagaimanakah caranya? Ini dia. Nah, tadi rumus X bar gabungan tuh kan seperti ini. Jadi 1, 2-nya itu bisa diganti pakai AB atau yang lainnya. Yang penting N sama X barnya itu sesuai gitu. Kalau NA sama X bar A, jangan nanti NB sama X bar B gitu ya. Jadi bebas mana-mana. Nah, sekarang kita substitusi yang udah diketahui di soal. Tadi X bar gabungannya udah ketemu kan? Udah dikasih tahu kan?
80. Berarti kita tulis di bawahnya 80. NA-nya udah ada nggak? Belum ada, berarti tetap tulis NA. X bar A-nya udah ketemu nggak? Iya, 75. Ditambah NB-nya 20. Dikali X bar B-nya 84. Per NA tambah NB. NA-nya belum tahu, ditambah NB-nya 20. Kalau udah disubstitusi kayak begini, saatnya kita kali silang. Jadi ini sebelumnya 80-nya ada per satunya ya. Baru kali silang. 1 dikali NA kali 75. Nah, itu ini kali ini. Jadi satu yang ini, 1 dikali yang ini udah pasti tetap ya dia ya. NA kali 75 tambah 20 kali 84 sama dengan yang ini 80-nya dikali ini. 80 dikali NA jadinya 80 NA, 80 dikali 20. Nah, gitu ya. Jadi 80-nya itu dikali sama ke NA sama ke 20-nya. Sekarang ini NA kali 75 kan 75 NA. Ditambah ini kaliin dulu 20 dikali 84. Berapa nih? 1680 ya. Terus ini 80 NA ditambah 80 kali 20 1600. Sekarang kita kumpulin nih yang suku-suku sejenis, yang NA sama NA, yang ini sama ini, yang nggak punya NA sama yang nggak punya NA. Oke, sekarang ini kita pindahnya gini aja ya. Ini 1680-nya tetap di sini. Jadi ini 1680-nya tetap di sini. 1600-nya yang pindah ruas ya. 1600 pindah ruas jadi dikurang. Sama dengan 80 NA, 75-nya pindah ruas. Dikurang 75 NA. Bisa ya, bebas nih yang mana-mana mau pindah. Tapi alangkah lebih baiknya karena di sini 1680 lebih besar dari 1600, ya udah 1600-nya aja yang pindah ke sini. Terus di sini kan 80 NA lebih besar daripada 75, ya udah 75-nya yang pindah ke sini biar nggak ada negatif-negatifan gitu. Sekarang ini kurangi dulu 1680 kurang 1600. Iya, 80 NA kurang 75 NA 5 NA. Berarti untuk cari NA-nya gampang dong, tinggal dibagi. 80 dibagi sama 5. Yang nggak punya NA dibagi sama yang punya NA. Berapa? 16. Berarti banyak siswa kelas 5A itu ada 16 orang gitu ya. Jadi kalau ada soal seperti ini tetap memanfaatkan rumus X bar gabungan. Baiklah, masih di contoh soal rata-rata. Karena soal rata-rata ini banyak banget jenisnya dibandingkan median dan modus. Jadi supaya nggak lama-lama kita baca aja. Rata-rata nilai ulangan 5 siswa adalah 62. Jika seorang siswa tidak diikutkan, rata-ratanya menjadi 60. Hitunglah nilai siswa yang tidak ikut ulangan tersebut. Oke, jadi ini cara ngerjainnya gampang banget sih. Percayalah. Nah, ini kan rata-rata nilai ulangan matematika 5 siswa. Yang 5 siswa itu nilai rata-ratanya 62. Kalian kalikanlah 5 itu dengan 62. Berapa jadinya? Berapa jadinya? 310 ya. Nah, gitu. Nilai rata-rata 5 siswa 62. Berarti 5 kali 62. Nah, lanjut. Jika seorang siswa tidak diikutkan, kan awalnya itu ada 5 siswa. Kalau satu nggak ikut berarti sisa 4 siswa, ya kan? Nanti kalau awalnya 5 siswa yang ikut ulangan, terus 2 nggak ikut, berarti sisa 3 siswa. Karena ini cuma 1 yang nggak ikut, berarti sisa 4 siswa. Nah, yang 4 siswa ini rata-ratanya ternyata menjadi 60. Ya udah kali 60 yang 4 itu. Berapa? 240. Untuk tahu nilai siswa yang nggak ikut ulangan itu,
tinggal kurangin 0 kurang 0, itu dikurangin jadinya 70. Udah selesai. Berarti nilai siswa yang nggak ikut ulangan itu 70 gitu. Baiklah adik-adik semua, ini mirip soal sebelumnya tapi agak-agak beda dikit. Kita baca aja. Rata-rata nilai ulangan 6 orang siswa adalah 78. Udah, kalau udah ketemu kalimat kayak gitu langsung diapain? Langsung kali aja. 6 orang siswa itu rata-ratanya 78. Langsung kaliin 6 kali 78 berapa? Iya, 468. Terus nih, jika Andi mengikuti ujian susulan, rata-ratanya menjadi 80. Nah, Andi ikut ujian susulan, berarti awalnya kan ada 6 orang siswa nih yang ulangan, 6 orang siswa. Si Andi ikut ujian susulan, berarti bertambah kan siswa yang ikut ujian? Iya, Andi itu kan 1 orang, berarti 6 ditambah 1 Andi jadinya 7 orang siswa. Berarti yang 7 orang siswa ini rata-ratanya jadi 80. Bisa ya, bisa dipahami ya. Jadi kan awalnya ada 6 siswa. Karena si Andi ikut susulan, bertambah 1 siswa, jadi 7. Kalau soal sebelumnya itu ada 5 siswa, terus 1 nggak ikut, berarti berkurang. Ya, bisa ya, dimengerti ya model kalimat soalnya ya. Nah, ini kaliin dulu 7 kali 80, 560. Udah, kalau mau tahu nilainya Andi berapa, tinggal dikurangin. Yang lebih besar dikurangi yang lebih kecil. 560 dikurangin sama 468. Coba dikurangin dulu. Wah, ternyata nilainya bagus, 92. Udah ketemu deh. Baiklah, yang kedua Kak Devi akan membahas tentang median. Kalian masih ingat dong ya, median itu nilai tengah. Tapi sebelum mencari tengahnya nih di mana, kalian harus urutin dulu dari bilangan yang terkecil ya ke terbesar. Kita urutin dulu. Tulis dulu dari yang terkecil. Tan 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 tan. Oke, udah semua nih ya. Setelah diurutin dari yang terkecil, baru kita coret-coret. Coret 1 depan, coret 1 belakang, coret 1 depan, coret 1 belakang. Terus seperti itu sampai ketemu tengahnya. Kalau tengahnya itu bukan 1 bilangan tapi 2 kayak gini, jangan khawatir, jangan risau, jangan galau. Jadi kalian tinggal tambahin terus bagi 2. 45 tambah 47. Berapa dia? 92 per 2 sama dengan 46. Jadi nilai tengah atau median dari data bilangan ini adalah 46 gitu ya. Diingat ya. Kalau pas ketemu tengah-tengahnya satu bilangan kayak gini misalkan, ya udah 45 jawabannya. Tapi kalau 2 ditambah dulu terus dibagi 2. Oke. Nah, ini contoh kedua untuk median ya. Kalau kayak tadi kan kita urutin dulu dari yang terkecil. Nah, kalau dalam bentuk tabel seperti ini udah diurutin nih dari yang terkecil. Tapi setiap nilai yang ini udah punya frekuensinya masing-masing. Gimana cara mencari mediannya? Boleh aja sih kalian tulis ya. Tulis 4-nya 3 kali, terus 5-nya 5 kali, baru kalian coret depan, coret belakang gitu. Tapi itu bakal lama banget. Jadi caranya itu seperti ini. Tetap coret atas, coret bawah. Dan coret-coretannya itu saling mengurangi gitu loh. Jadi yang lebih besar kurangi yang lebih kecil. 5 kurang 3, 2. Nah, hasil pengurangannya itu ditaruh di bilangan yang lebih besar. Taruhnya di sini ya. Terus lanjut lagi. 2 ini sama 5 dikurangin. 5 kurang 2, 3. 3-nya taruh di mana? Di sini atau di sini? Iya, di sini karena lebih banyak kan 5. Terus coret lagi. Ini sama ini. 5 kurang 3, 2. 2-nya taruh di mana? Iya, benar banget di sini. Lagi sampai selesai, sampai habis. Ini sama ini. 4 kurang 2, 2. 2-nya taruh di sini. Ini kurang ini jadinya 7 kurang 2 jadinya
5. Nah, karena di sini sama nih, 5 kurang 5 kan 0 nih. Yang ini punyanya 7, yang ini punya 8. Kalau dia sama endingnya nih, kalau endingnya sama kayak gini, kalian tinggal tambahin 7 tambah 8 per 2. Jadi jadinya berapa nih? 15 per 2 sama dengan 7,5 gitu. Kalau misalkan nih Kak Devi ganti nih, ya Kak Devi ganti jadi 4 misalkan, ya ganti jadi 4 tuh frekuensinya. Berarti terakhir yang ini kurang sama ini kan, 5 kurang 4 berapa? 1. Satunya taruh di mana? Di 5-nya. Berarti kalau soalnya Kak Devi ganti jadi seperti ini, mediannya berapa? Mediannya 8, karena dia sisanya itu di 8 satu ini gitu. Gimana? Bisa ya? Gampang ya? Nah, sekarang sekalian nih Kak Devi sekalian sama modus nih. Kalau modus itu yang tergampang, modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Kalau kita pakai tabel ini, nilai yang paling sering muncul itu nilai berapa? Iya, nilai 8 yang frekuensinya 7 gitu ya. Paling gampang sih modus itu gitu ya. Jadi udah selesai deh pembahasan tentang min, median, dan modus.